Halo, selamat pagi. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita lanjut lagi, masih mengenai matriks. Nah, sebelumnya kan di pertemuan pertama kita sudah belajar yang mana itu baris, mana kolom, menentukan ordonya bagaimana, kemudian transposnya seperti apa, dan kesamaan dua matriks juga sudah. Sekarang kita di sini akan belajar mengenai operasi aljabar pada matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama di sini kita belajar mengenai penjumlahan matriks. Dua buah matriks itu dapat dijumlahkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Artinya, kamu tidak bisa menjumlahkan dua buah matriks apabila yang matriks A ordonya 2 kali 2, kemudian matriks B ordonya 2 kali 3. Itu tidak bisa, harus yang ordo sama. Dan penjumlahan matriks itu dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari masing-masing matriks tersebut. Oke, supaya lebih membantu, kita langsung masuk aja ke contoh yang ada di sini. Ini yang pertama ada A, matriksnya ini matriks kolom 2 negatif 5, kemudian yang B-nya ini 6 7 ya. Jadi ini kan ukurannya sama. Jadi kamu menjumlahkan yang posisinya sama, elemen yang bersesuaiannya sama. Maka kamu jumlahkan di sini 2 ditambah 6, kemudian negatif 5 ditambah 7. Maka hasilnya menjadi 8, kemudian ini menjadi 2. Seperti ini. Kalau misalkan yang kamu jumlahkan itu dua buah matriks, ordonya 3 kali 3, maka hasilnya juga pasti 3 kali 3. Tidak mungkin menjadi 3 kali 2 atau 2 kali 3. Hasil matriksnya pasti sama, ya. Oke, kita lanjut. Misalkan yang ini. Yang di sini kan ini sama nih, ordonya 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Maka cara mengerjakannya adalah ini 1 ditambah negatif 1. 1 ditambah negatif 1, kemudian 3 ditambah 2. Ini, kemudian 2 ditambah 8. Oke, kemudian 4 ditambah 0. Negatif 1 ditambah 7, kemudian 0 ditambah negatif 3. Ini adalah 5 ditambah negatif 1, 7 ditambah 9, kemudian yang terakhir adalah 6 ditambah 7. Oke, jadi kalau misalkan kita selesaikan seperti ini kira-kira bentuknya ya. Maka ini bisa kita buat 1 tambah negatif 1 itu berapa? Itu kan 0. Sini 0. Kemudian 3 tambah 2, 5. 2 tambah 8 adalah 10. 4 tambah 0 itu adalah 4. Negatif 1 tambah 7 itu adalah 6. 0 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 3. 5 ditambah negatif 1 itu adalah 4. Kemudian 7 ditambah 9 adalah 16. Dan 6 tambah 7 itu adalah 13. Oke, ini dia penjumlahan untuk matriks. Gampang ya. Oke, yang lanjut untuk pengurangan matriks. Pengurangan matriks sama saja dengan penjumlahan matriks. Artinya syaratnya tetap sama, bisa kamu kerjakan apabila ordonya sama. Kamu kurangkan dengan elemen yang bersesuaian. Jadi misalkan kalau di sini P-nya 4 negatif 2 1 3, Q-nya 1 5 negatif 4 2. Jadi kalau P dikurang Q, berarti ini sama saja dengan matriksnya adalah 4 dikurang 1, kemudian negatif 2 dikurang 5,
1 dikurang negatif 4, 3 dikurang 2. 4 dikurang 1, 3, negatif 2, negatif 5, negatif 7. 1 dikurang-kurang 4, berarti itu kan 1 tambah 4. Menjadi 5, 3 kurang 2 adalah 1. Oke, beres. Untuk pengurangan matriks. Kemudian kita lanjut ke perkalian matriks dengan bilangan real. Jika K adalah suatu bilangan real dan A adalah suatu matriks, maka KA, artinya K dikali A, adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Sehingga jika diketahui misalkan matriks A-nya adalah ABCD, maka K dikalikan dengan matriks A, maka kamu kalikan satu-satu. Dia K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D. Seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. 3 kali A, berarti ini kan 3. A-nya berapa? 1, 6, 3, 2. Maka kamu kalikan di sini 3 kali 1, 3 kali 6, 3 kali 3, 3 kali 2. Maka hasilnya menjadi 3, 18, 9, 6. Ini hasilnya. Kalau yang B, 2A dikurang 3B. Ini sudah gabungan dua buah operasi aljabar, ada pengurangan dan perkalian. Kita kerjakan 2 kali A-nya berapa? 1, 6, 3, 2 dikurang 3 kali B. B-nya itu tadi adalah 3, 4, negatif 3, 0. Maka ini menjadi 2 kali 1, 2, 12, 6, 4 dikurang 9, 12, negatif 9, kemudian 0. Oke. Maka kamu kerjakan di sini. Sekarang kita kurangkan. 2 dikurang 9, kemudian 12 dikurang 12, 6 dikurang 9, kemudian 4 dikurang 0. 2 dikurang 9, negatif 7, 12 kurang 12, 0. 6 dikurang 9 itu kan 6 ditambah 9 kan, maka itu 15, 4 dikurang 0 adalah 4. Oke, selesai untuk perkalian bilangan real dengan matriks. Yang terakhir, perkalian matriks. Kalau dikatakan perkalian matriks, artinya matriks dikali matriks gitu. Jika matriks A-nya ABCD dan matriks B-nya PQRS, maka perkalian A dengan B dapat ditentukan dengan persamaan AP ditambah BR, CP ditambah DR, AK ditambah BS, CQ ditambah DS. Nah, syarat dari perkalian matriks itu ada. Artinya, dua buah matriks A dan B itu dapat kamu kalikan apabila banyak kolom matriks A sama dengan baris pada matriks B. Jadi, begini, kalau dalam perkalian matriks, dua buah matriks ya, tidak harus ordo yang sama yang bisa dikalikan. Artinya, kalau A-nya 2 kali 2, B-nya 2 kali 2, kalau itu sudah pasti. Tapi ada yang berbeda ordo tapi bisa dikalikan. Nah, pada saat kapan dua buah matriks itu bisa dikalikan, mana yang tidak? Itu yang akan kita pelajari. Oke, supaya lebih gampang, kita coba kerjakan dulu yang bagian A. Kalau yang bagian A ini masih ordo yang sama. Kalau ordo yang sama itu ya pasti bisa dikalikan ya. A-nya di sini tadi adalah 1, 2, kemudian 3, 1. 1, 2, 3, 1. Kemudian B-nya 4, 5, 2, 0. 4, 5, 2, 0. Jadi kalau A kali B. Nah, begini.
dalam perkalian dua buah matriks ini kan ordonya sama. Ini tadi adalah ordo 2 kali 2, B-nya 2 kali 2 juga. Kalau ordo yang sama dikalikan pasti hasilnya juga tetap 2 kali 2. Nah, jadi kamu langsung buat dulu bentuk dari ordo 2 kali 2 itu bagaimana? 2 baris, 2 kolom. Kan begini kan kira-kira. Nah, inilah yang kita isi. Yang kita isi, caranya bagaimana? Ini yang ada di sini, ini berada pada baris keberapa? Ini kan baris pertama, kolom pertama. Kan begitu, ini elemen di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Jadi, yang kamu kalikan adalah ini baris pertama, ini kolom pertama. Jadi, kalikanlah 1 dikali 4 ditambah ini tambah 2 kali 2. Ngerti ya? Kemudian yang ini. Oke. Biar agak dark. Bisa dilihat nanti supaya lebih jelas ya. Oke. Kemudian yang ini sekarang ada di sini. Ini berada di posisi berapa? Ini kan di baris yang pertama, tapi sudah kolom yang kedua. Kan begitu. Baris pertama, kolom kedua. Jadi, yang kamu tulis adalah baris pertama tadi ini, sekarang kolomnya dari sini, kolom kedua. Oke, baris pertama, kolom kedua. Maka kalikanlah ini 1 kali 4, 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. Oke. Kemudian yang ini adalah berada di baris keberapa? Baris kedua, kolom yang pertama. Baris kedua, kolom yang pertama. Oke, kita kerjakan. Mana baris keduamu? Ini baris kedua, ini kolom yang pertama. Jadi kita kalikan 3 kali 4 ditambah 1 kali 2. Oke. Yang terakhir, ini berada di baris yang kedua, kolom yang kedua. Baris kedua, kolom kedua. Oke, yang manakah itu? Ini kita buat baris kedua, kolom kedua. Ini baris yang keduanya, ini kolom yang keduanya. Jadi kamu buat 3 dikali 5 ditambah 1 dikali 0. Udah kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan. 1 kali 4, 4 ditambah 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. Tambah 2 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Ditambah 2. 15 ditambah 0. Maka hasilnya menjadi 8, 4, 14, 15. Oke, hasilnya kan tetap ordo 2 kali 2. Begitu. Untuk perkalian dua buah matriks sebenarnya bukan sulit, tapi harus lebih teliti. Ya, ini tadi yang masih ordo yang sama. Bagaimana ordo yang tidak sama? Seperti contoh yang nomor yang bagian B. Yang bagian B di situ tadi soalnya A-nya 2 negatif 1 kemudian 1 3. A-nya 2 negatif 1 kemudian di sini 1 3. Kemudian B-nya 4 5. B-nya 4 5. Nah, ini kan ordonya tidak sama. Kemudian, apakah ini bisa dikalikan atau tidak? Nah, lihat dulu.
ini ordernya tentukan dulu. Kalau untuk matriks A ordernya berapa? 2 kali 2. Yang B ini ordernya berapa? Ini matriks kolom. 2 baris tapi 1 kolom. Oke, 2 baris tapi 1 kolom. Nah, ini tadi baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Tadi persyaratannya adalah dua buah matriks itu bisa dikalikan apabila banyak kolom di matriks A sama dengan banyak baris di matriks B. Kolom di A itu harus sama dengan baris di B. Oke, kolom di A, ini kolomnya di A 2, baris di B mana? 2. Sama atau tidak? Sama kan? Nah, kalau sama, maka ini bisa dikalikan. Sudah, kolom yang di matriks A dan baris yang di matriks B itu sama. Kalau sama berarti itu bisa dikalikan. Nah, jadi kalau sudah bisa dikalikan, hasilnya menjadi order berapa, Bu? Kan begitu. Nah, hasilnya menjadi yang ini. Hasilnya menjadi ini, B kali kolom, baris kali kolom, barisnya 2, kolomnya 1. Nah, hasilnya menjadi order 2 kali 1. Seperti itu. Jadi, yang ini tadi, ini hanya menentukan apakah dia bisa dikalikan atau tidak. Kalau sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Kalau sama, lanjut. Hasilnya menjadi order berapa? Nah, lihatlah yang di depannya lagi. Ini barisnya 2, kolomnya 1. Langsung kamu buat dulu bentuknya kira-kira kalau sebuah matriks yang berorder 2 kali 1 itu berapa? Ini kan artinya barisnya 2, kolomnya 1. Maka ini dia. Nah, seperti ini. Kamu tinggal isi. Kalau sudah dapat bentuknya, kamu tinggal isi. Bagaimana mengerjakannya? Nah, jadi buatkan begini. Elemen yang ada di sini, posisi yang pertama ini kan baris pertama, kolom pertama. Maka kamu ambil dari sini baris yang pertama. Baris yang pertama di sini berapa? Ini baris pertama. Kemudian kolom pertama. Ini kolom pertama di sini. Sudah? Oke, kalau sudah begitu, kamu kalikanlah menjadi 2 kali 4 ditambah negatif 1 kali 5. Oke. Nah, itu sudah. Sekarang yang ini. Ini adalah baris kedua, kolom pertama. Baris kedua mana? Ini baris kedua. Kolom pertamanya mana? Ini tetap 45. Maka kamu kerjakan menjadi 1 kali 4 ditambah 3 kali 5. Oke, selesai. 2 kali 4, 8 ditambah negatif 1 kali 5 itu adalah negatif 5. 1 kali 4, 4. 3 kali 5, 15. 8 ditambah negatif 5 berapa? 3. 4 tambah 15 berapa? 19. Oke, begitu. Jadi, Ibu harap masih mengerti. Kalau masih kurang, bisa diulang lagi untuk videonya sampai kamu benar-benar paham. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan yang ketiga ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang atau ada Ibu yang salah menjelaskan, boleh dikonfirmasi dari WA grup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi.